Mercedes-Benz Enthusiast, ketemu lagi di Real Auto Benz YouTube channel. Nah, malam ini kita lagi checking pengerjaan beberapa unit. Yang pertama yang kita akan lihat satu unit Mercedes-Benz E250 Coupe White on Red AMG Package tahun 2012. Tahunnya tahun muda ya. Mobilnya yang mana? Itu dia mobilnya tuh. Nah, jadi mobil ini tadi siang sudah beres untuk perbaiki kaki-kakinya. Jadi kemarin spare part kaki-kaki, lalu susulan yang kedua yang saya bilang, akhirnya shockbreaker 4 pieces kita ganti original pakai Bilstein. Kemarin kita udah belanjain semua spare part untuk area kaki-kakinya, untuk area engine, untuk full tune up, dan untuk gearbox matic-nya. Nah, untuk kaki-kakinya yang pertama itu yang bertebaran tuh spare part kaki-kaki ya. Itu yang saya bilang, ini kita belanja spare part kaki-kaki tahap pertama. Nah, terus kita bakalan lihat lagi nih lanjutannya apa. Oh, ternyata setelah kita cek, ternyata shockbreakernya pun 4 pieces kita ganti juga baru. Kita pakai original Bilstein. Lalu di sana saya ganti juga support shockbreakernya yang besi ya, dan ada laharnya itu di atas shockbreakernya. Lalu karet damper. Nah, itu pun kita ganti juga. Jadi akhirnya kaki-kaki pun bisa dibilang 90% kita replace. Untuk engine ya, persiapan full tune up. Nah, menjambung video yang kemarin kita bikin, kalian bisa lihat lebih dekat lagi sini. Nah, kenapa full tune up kok sekarang bagian depan ini dibongkar juga? Nah, ini juga saya mau sharing untuk semua Mercedes-Benz Enthusiast di sini. Saya pribadi aja sudah checking detail ya, untuk matic-nya, untuk kaki-kakinya, ya kan, kita cek elektrikalnya, lalu cek area engine. Ternyata kejadian setelah kita buka cover klep, makanya saya bilang ini bukan hanya full tune up biasa. Karena kalau full tune up biasa itu paling hanya ganti oli, lalu paling busi dan reset beres. Nah, yang saya lakukan minimalnya cover klep kita buka. Karena kemarin pun karet cover klep, seal cover klep itu saya udah orderin kemarin original bintang, udah saya liatin di video sebelumnya. Maksudnya buat apa kita siapin untuk seal cover klep? Supaya kita ganti, pasti itu seal cover klep itu udah keras. Nah, setelah saya buka cover klep, ternyata kejadian, oh, olinya banyak kerak di area atas ya, di area rocker arm dan noken as. Nah, ini kita lihat nih kondisinya di sini. Ini yang namanya tutup cover klep. Kalau kalian lihat normal kan, nggak ada yang aneh di sini. Dan posisinya begini ya. Ini posisinya tidur begini. Nah, lalu kita cek. Ceknya apa? Kemarin saya udah cek buka ininya nih. Nah, saya lihat, oh aman ya. Terus saya lihat ke bagian yang bersih, oh aman, nggak ada yang aneh di sini. Tapi setelah kita buka cover klep ini, ternyata dalemannya seperti ini. Nah, sorry ya, nih saya liatin, olinya berkerak. Ini bisa dibilang mungkin seperti stempet ya, tuh. Oke. Nah, ini pun sama, kejadian seperti ini. Ini hal yang tidak bisa kita prediksi. Karena nggak mungkin saat saya beli mobil, saya general check up, lalu saya bilang, bro, cover klepnya gua buka ya, kan nggak mungkin. Nah, di sini ada salah satu tim dari saya, Pak Gano. Pak Gano bisa temenin saya sini. Nah, ini Pak Gano gini. Jadi ya saya juga bingung ya. Bukannya Real Auto Benz itu hobi belah mesin, bukan. Soalnya yang namanya belah mesin itu apa? Itu udah pasti pengeluaran gede ya, Pak Gano. Bener, Pak. Pengeluaran gede, waktu lebih lama ya. Nah, sebenarnya saya pun kalau nggak saya gatel, saya buka cover klep ini, nggak akan kita tahu kayak gini, Pak Gano ya. Bener, Mas. Nggak akan tahu. Nah, jadi ya Pak Gano lah, misalkan banyak beberapa orang yang mau beli mobil datang ke workshop, Pak minta tolong general check up. Pertanyaan saya, Pak Gano, pernah nggak bertahun-tahun Pak Gano orang general check up sampai bongkar cover klep? Sama sekali Nggak pernah ya. Jadi Pak Gano udah bertahun-tahun jadi mekanik dan sekarang kepala mekanik, nggak pernah ada ya? Nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Jadi
Jadi ya seperti ini tuh sebenarnya gini loh. Kalau saya cuma instruksinya begini, tim tolong kaki-kaki sudah kita general check up, ini yang kena A B C D E, dan pasti suka ada susulan ya Pak Ganol ya. Benar. Pasti ada aja. Kayak contoh kemarin, showbreaker kita nggak bisa todong. Nah akhirnya saya bilang Pak Ganol sama tim, showbreaker itu kalau kita ganti bukan karena bocor ya Pak Ganol, karena ada baret ya. Ada baret. Nah, padahal dipakai mah enak. Dipakainya enak loh. Kalian boleh tanya smart bayarnya Mas Iman. Mas Iman itu udah tes mobil ini sampai ke Bandung bolak-balik. Dia telepon saat dia di Bandung, Mas Eril mobil enak banget, mesinnya halus, tenaganya enak, bensinnya irit. Setelah saya cek ya seperti ini. Gitu. Nah ini kita bisa, sorry nih tangan saya kotor. Di sini apa ya? Kita kotor-kotoran dulu ya, sorry ya. Nah, di sini sebenarnya posisinya sekarang ini radiator udah dibuka Pak Ganol ya? Radiator udah dibuka di sini. Lalu ini saya kasih unjuk lagi ya. Kenapa sampai saya bongkar intrusinya? Nah ini cover klep. Nih kalian bisa lihat di sini. Lihat, perhatikan olinya. Nah, Pak Ganol, ini biasanya ya kalau kejadian. Padahal ini kita ngomongin mobil muda loh. Ini mobil 2012, kilometernya pun masih low. Kok bisa kejadian kayak gini? Kenapa Pak Ganol? Biasanya kenapa sih? Biasanya tuh olinya kurang bagus, Oli atau dia telat oli. telat oli. Nah, telat oli. Makanya saya kasih tahu di sini, kita sharing dengan semua antusias Mercedes-Benz. Lu jangan sayang buat ganti oli ya. Benar, Pak Ganol. Mas. Benar. Meskipun sebetulnya kalau di botol apa di oli mau kita pakai Mercedes-Benz atau pakai mobil One itu berapa ribu ya Pak Ganol ya? 7 ribuan nggak sih? Sekitar 8.000. 8.000 ya? 8.000 rekomendasinya. Rekomendasi 8.000. Tapi kalian boleh tanya dengan Pak Ganol. Semua mobil saya mau tahun 90, tahun 2000, yang muda, saya selalu lock olinya di 5.000. 5.000. Benar. Selalu di 5.000. Nah, ini mungkin saya bilang ini real tips ya. Buat semua entusias, lu jangan sayang duit buat ganti oli. Setelah 5.000 ganti ya Pak Ganol. Ganti pun jangan sayang juga ganti filternya. Filternya ganti sekalian. Nggak mahal kok ya. Harganya murah kok. Nah, jadi sebenarnya ini saya bisa bilang kejadian seperti ini apes yang kedua. Gitu. Sebenarnya kalau saya instruksinya hanya full tune up, ini nggak akan ketahuan. Ini pertama nggak akan ketahuan. Kedua, smart bayarnya pun udah bilang mesin enak, nggak ada masalah Pak Ganol. Nah, tapi ya karena saya ceknya detail seperti ini, ya kita nggak mau setelah melihat masalah seperti ini, solusinya apa? Solusi yang pertama, solusi murah dan hasilnya 50-50, mungkin flashing ya? Flashing itu maksudnya gimana Pak Ganol? Jadi dikasih cairan, rontokin yang di atas ini. rontokin. Cuma itu resikonya nanti kotoran di atas ini dia turun ke bawah. Nah, ini dia nih. Jadi saya bilang tadi apa? Kalau saya mau ambil eksekusi murah, flashing, kotoran di atas bersih, saya enak dong bikin video. Lihat ya semua, area mesin sudah bersih, kemarin kotor. Pertanyaannya lagi, kotorannya lari kemana? Bawah. Lari ke bawah. Lari ke bawah pasti melewati tengah dong. Iya. Nah. Nah, dia lewat pompa oli juga. Nah. Ada jempol di pompa oli, Nah. malah timbul masalah lain. Nah, kebayang kotoran ini bersih di area atas, terus dia turun ke bawah melalui pompa oli dan aliran-aliran oli di bagian tengah. Terus tiba-tiba suatu saat si buyer lagi pakai mobil, oli nggak ke atas, kayak diamin ya. Iya. Jadi oli kering bagian atas, rocker arm kering, nokan as kering. Bisa kembali. Apa yang terjadi? Hancur. Hancur semua bagian mesinnya. Untung saya cek. Nah, kamera lebih dekat lagi sini. Jadi setelah kejadian seperti ini, arahannya saya, tadi kita udah diskusi, ada Pak Ganol, ada tim yang lain. Saya bilang kalau seperti ini kita mau murah flashing, tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Artinya apa? Saya sudah instruksikan untuk apa no? Overhaul engine. Jadi mesin E250 Coupe ini
mulai besok akan saya angkat, kita turunin, kita belah. Apa yang nggak bagus kita ganti. Jadi sama aja kita bikin seger lagi dalaman mesin. Meskipun ini sebetulnya tidak masuk dalam perhitungannya saya. Makanya di Pagano udah ketawa-ketawa dari kemarin. Mas Ariel kemarin 203 kita udah habis gede. Iya. Minus loh, itu minus puluhan loh, gak main-main. Sekarang ini kita mau belah mesin lagi. Iya, ini juga nggak murah. Kita belah mesin ini ya. Nah, jadi inilah maksud saya di sini hikmahnya adalah apa? Saya pribadi aja yang sudah sangat teliti, dan ini Mercy udah mainan lama gitu ya, masih kecolongan Pak Gatot kayak begini ya gitu. Nah, jadi mudah-mudahan antusias saya sharing di sini. Ini real tips ya. Jangan sayang uang untuk ganti oli. Yang pertama itu untuk semua entusias. Yang kedua untuk semua seller Mercedes-Benz. Saya senang kalau misalkan seller memiliki tingkat meningkatkan kualitas unitnya. Nah, artinya kita bertanggung jawab untuk kondisi dan kualitas unitnya. Jadi seperti kondisi seperti ini, akhirnya saya lakukan instruksi untuk overhaul engine. Per besok, nanti kita lihat video lanjutannya lagi. Per besok ini Pagano saya titip dengan tim, mulai diangkat mesinnya, kita cek detail apa yang nanti diganti. Kalian bisa lihat nanti di video lanjutannya. Jadi mobil ini bukan cuma sport, bukan cuma seksi, saya bukan cuma menjual coupe 2 pintu AMG package kondisinya istimewa, bukan. Saya menjual istimewa luar dalam, semuanya harus perfect. Jadi itu adalah tanggung jawab saya pribadi, karena kita bikin statement perfect condition itu berat bagaimana semua bagiannya. Jadi kita kaki-kaki alhamdulillah udah beres ya. Tadi udah beres semua Pagano ya kaki-kaki ya. Tadi tuh terakhir shock breaker semua udah pasang ya. Ini baru semua nih shock breaker. Ini udah beres, shock breaker udah masang semua, oke. Terus kaki-kaki kemarin arm-arm udah ya. Arm-arm udah beres. Jadi mobil ini kaki-kaki sudah beres semua. Besok overhaul engine, mesin akan dibongkar, dan nanti lanjut ke Matic ya Pak Ganon ya. Matic nanti kita ada lanjutannya lagi. Oke. Jadi sekian dulu. Sekarang udah jam 10:30 malam. Cukup untuk mobil ini. Akhirnya tadi kita akan lakukan eksekusi yang tadi saya bilang. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, and comment untuk semua video yang ada di Real Auto Benz YouTube channel. Be a smart buyer, mersikanlah mersimu, Real Auto Benz.